yang telah berhadir di Kampung Pelupakam dalam rangka sosialisasi pengadaan tanah untuk waduk Berto. Yang saya hormati Bapak Satu Kepala Dinas Pertahanan Kabupaten Johor Bahru, Kepala yang mewakili Kepala PUPR dari Balai Sumatera Satu yang telah berhadir dan seluruh tim dari Kabupaten Johor Bahru yang telah berhadir di Kampung Pelupakam. InsyaAllah pada urutnya beliau kawan-kawan penonton tujuan dari Pemda dan nanti dari Balai akan disampaikan oleh tim dari Kabupaten. Mudah-mudahan dengan acara urutnya yang mungkin lewat silaturahmi mungkin urut dari Kabupaten. Tanah itu diatur semua. Ada pengaturannya, ada aturan mainnya. Jadi untuk tahapan yang namanya tanya jawab, masukan, saran juga apa yang perlu dipertanyakan, nyona konsultasi publik yang tahap le. Sedangkan tahap pertama kita ingin menyampaikan kepada tuntut-tuntut sekalian bahwa ada keberlanjutan untuk kebutuhan tanah. Kebutuhan tanah untuk pembangunan waduk. Yang dulu 294 ini sudah dilakukan pematokan lokasi yang akan direncanakan, ditambah sekarang 110 dan ada indikasi itu 25 hektar lagi mungkin untuk kegiatan pembangunan waduk ini. Makanya pada sore yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan kepada Bapak, sebetulnya secara ketentuan 400 sekian hektar itu sudah dari pihak balai itu sudah menyampaikan ke pusat maupun ke provinsi. Tapi hari ini kemarin yang kita rencana awal yaitu 294 ditambah 110 dan ada indikasi yang daerah das, ini daerah sungai, yang mungkin ada yang kaitan dengan 25 hektar, makanya kita ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat. Setelah itu pihak tim akan turun lagi ke lapangan nantinya, akan mengidentifikasi mana yang memang dari 110 itu memang HGU, mana yang memang itu garapan masyarakat. Kalau memang nanti kalau masyarakat menggarap di lahan HGU, ini pun nanti kita pelajari, kita lihat. Karena dalam ketentuan yang memangnya kita mengelapetnya HGU, dari pihak Kejaksaan Tinggi sudah menyampaikan Pak Camat sendiri sudah mendengar. Pak Camat sudah mendengar, Pak Kadis Pertanahan sudah mendengar. Dari as-intel daripada Kejaksaan Tinggi. Kalau memang itu memang garapan masyarakat di luar HGU, silahkan disesuaikan dengan ketentuan dan aturan. Kalau memang dokumennya lengkap bahwa itu memang hak masyarakat, silahkan dibayar. Tapi kalau memang itu dalam kawasan HGU, ya bapak-bapak siap-siap saja. Yang pegang kamu, pegang ada. Ya mudah-mudahan kita mengharapkan yang bapak-bapak garap ataupun yang bapak-bapak manfaatkan lahan selama ini yang masuk dalam area 110 itu tidak termasuk dalam HGU, juga prinsipnya tidak ada kaitan dengan daerah aliran sungai. Dalam artian ada ketentuan dan aturan sih. Karena dari Kejaksaan Tinggi hanya mewanti-wanti sama kita. Kita mengharapkan masyarakat pun aman kalau prinsipnya sudah dibayar. Kami yang bayar memproses ini juga aman. Nah, ini harapan kita. Sehingga tidak bermasalah di kemudian hari. Maka dari itu, sore ini kami datang ingin menyampaikan sosialisasi.
Yang tu bapak-bapak bertanya tu, mana pertanyaan kamu tu. Nanti ada waktunya mencatat dulu untuk wakil konsultasi publik. Setelah kami turun ke lapangan, tahap kedua, tahap ketiga konsultasi publik. Disitulah Bapak Ibu bertanya dan kami akan menjawab semampu kami. Baik dengan secara aturan maupun kondisi di lapangan setelah turun tahap kedua. Karena tahap keduanya urusnya betul lapangan. Ya kalian yang sentuh-sentuh 4 koordinat G. 4 lokasi G. Apa isi di dalamnya? Hanya tanya mbak untuk BPN. Nyo bak peta BPN, apakah memang ini ek HGU atau bukan? Nanti BPN ada data. Kalaupun ada garapan masyarakat, bagaimana caranya ini? Kok bisa jadi ada garapan masyarakat di dalam ek HGU? Makanya nanti kita pelajari semua. Sehingga kita harapkan masyarakat tidak dirugikan. Kami juga pada prinsipnya tim ini juga dalam menyajikan data, menyajikan laporan ini juga prinsipnya bisa kita pertanggungjawabkan. Ini harapan kita semua, Pak. Makanya kami sangat mengharapkan, mohon dukungan daripada Bapak-Bapak sekalian, bahwa program pembangunan waduk ini betul-betul bermanfaat bagi kita semua. Jadi bukan saja bermanfaat bagi masyarakat mungkin desa Pulpakam, juga bisa bermanfaat bagi masyarakat kita yang ada di Aceh Utara, yang imbasnya baik irigasinya, baik mungkin untuk menahan banjirnya, karenanya juga saudara-saudara kita. Yang kedua, dengan adanya waduk ini alhamdulillah juga kita daerah sekitarnya juga bermanfaat. Apalagi waduk ini bukan hanya sekedar irigasi, bukan hanya sekedar menahan banjir, tapi juga nanti menjadi tempat-tempat wisata yang alhamdulillah kita harapkan ini juga dukungan daripada masyarakat di sekitar ini. Baik masyarakat tanah luas maupun masyarakat Payakumbuh. Karena nantinya juga ada investasi-investasi atau investor-investor yang datang yang akan memanfaatkan juga waduk ini untuk listrik tenaga air. Jadi banyak sekali manfaat daripada waduk ini. Makanya kami sangat mengharapkan tanpa ada dukungan daripada bapak-bapak sekalian, ini tidak akan tercapai. Hebatnya pemerintah tanpa dukungan daripada rakyat, saya pikir ini tidak akan tercapai segala sesuatu. Makanya kami sangat mengharapkan sekali lagi. Memohon kepada bapak sekalian, kalau memang ada permasalahan, silakan bapak-bapak sampaikan sama Pak Kecik, sampaikan sama Pak Camat. Kita akan memfasilitasi. Kalau itu memang benar, karena kita akan pelajari. Mungkin bapak-bapak sudah berpengalaman yang sudah. Kita tidak harapkan seperti itu. Ya, kita harapkan begini. Begitu bapak, kalau memang hak bapak menerimanya, bapak tidak masalah, kami lebih tidak masalah. Kalau bermasalah, bapak bermasalah, kamu itu bermasalah. Ini harapan kita. Bapak prinsipnya penerima juga tidak ada masalah. Kalau memang itu terjadi ganti rugi, kami juga yang memproses ganti rugi itu tidak bermasalah. Ini harapan kita. Itu pun yang diingatkan oleh pihak Kejaksaan Tinggi. Mungkin Pak Camat bisa mendengar sendiri, kemarin datang juga ke Kejaksaan Tinggi di Banda Aceh. Saya pikir ini beberapa hal yang perlu kami ingin sampaikan kepada Bapak sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak atas kehadirannya. Mungkin kami meluangkan waktu, mungkin Bapak ada kegiatan lain, karena memang kami kumpulkan, kami menyampaikan sosialisasi ini sudah menyita waktu Bapak, sehingga ada kegiatan lain Bapak tunda. Kami mengharapkan sekali lagi, mohon dukungan. Kalau memang ada permasalahan batas, tolong Bapak, permasalahan batas itu bukan kita abaikan, itu hak pemerintah. Karena yang kita bicarakan hari ini tim Pak, biarpun tim itu bagian dari pemerintah, tapi ada yang lain nanti, tim yang lain yang menyelesaikan masalah batas. Mudah-mudahan kita harapkan nanti batas itu bisa kita selesaikan. Makanya seperti yang kita selesaikan 294 itu prinsipnya masalah batas bukan berarti kita ganggu masalah areal yang akan dibangun waduk ini. Karena kenapa saya sampaikan seperti itu, 2021 waduk itu harus selesai. 2021 kita harapkan Pak Jokowi juga harus datang ke sini. Mudah-mudahan meresmikan daripada waduk ini. Dan waduk ini yang lebih ironisnya lagi, yang lebih fatal lagi Pak, pantauannya bukan tingkat kabupaten dan provinsi, tapi semua pantauan, semua permasalahan di waduk ini
malah duluan sampai ke pusat daripada ke kantor camat, belum kabupaten. Kamu kadang-kadang dah kecil, Pak. Begitu nak berita, ternyata berita ni dari pusat. Dari pusat langsung telefon Pak Bupati. Pak Bupati telefon kamu. Sedangkan kamu hendak tipu, hotel tanya Pak Camat hendak tipu. Begitulah kondisinya waduk itu. Siapa dan di mana dapat informasi itu Allah alam. Ya alhamdulillah pun bisa kita selesaikan. Makanya kalau memang ada permasalahan nantinya kami harapkan, kami mohonlah sama bapak sekalian tolong sampaikan Pak Camat. Ya sampai Pak Camat kena dia Pak Bupati gitu. Masa ada lapangan itu pun memang ada itu. Ini harapan kita, mudah-mudahan dengan sosialisasi ini kita harapkan sekali lagi dukungan dan ke depan program untuk 110 hektar ini dan 25 hektar yang mungkin direncanakan juga ada penambahan daerah gas. Ini bisa kita laksanakan. Mungkin nanti juga kita libatkan semua pihak, Muspika, juga mungkin perangkat desa sehingga kita bisa tahu. Kita masuk ke dalam, tahap kedua ini kita masuk ke dalam, kita tahu apa isinya? 110 itu apa isinya? Bagaimana statusnya? Sehingga kita bisa inventaris, nanti kita akan umumkan, baru ada konsultasi publik. Konsultasi publik, nah disitulah nanti. Mungkin Bapak Ibu bisa mempertanyakan. Nyo kamu, nyo kalau mudah mau lah rumahnya, hana itu isi rumahnya pun. Kadang nak makolkas, ataupun hana sama sekali. Kan? Jadi nyo Bapak dan yang pun nak so dalamnya Pak, oh nak kolkas, nak tempat Tapi hari ini tahap kedua setelah sosialisasi, kita akan turun ke lapangan, kita buat tim, nanti akan kita langsung ke lokasi yang akan direncanakan 110 plus 25 hektar itu. Saya pikir ini Pak, berapa hal yang perlu ingin kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan Bapak sekalian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saiful yang datang panjang lebar sedang menceritakan masalah waduk. Kamu, Camat Payawakung dan Lun Camat Raduas beserta dengan Kepala Dinas Pertanahan, Mbak Urlasan, Imuhui, Mbak Sita Intul, Mbak Kejati, Mbak Pak Muplis. Jadi Pak Camat pengalaman yang 62 orang yang kali pengalaman. Tayang dong. Kadang-kadang bila Pak Dedi, Bapak pernah masuk bengkeng, yang golong pun katanya, Bapak pernah masuk bengkeng golong, mau masuk sekarang. Makanya jangan coba-coba juga untuk kalinya tolong selesaikan dengan masyarakat dengan masalah. Menyana masalah kata berjinau, begah berjinau, menyata berjinau, menghambat waduk. Dan berhoi itu akan selesaikan waduk. Jadi berhoi itu 2020 akan waduk, pun mau oleh waduk. Kawanan. Jadi yang kawai kampung Maah, yang kawai mungkin nama masalahan yang kampung A, yang ke luar tiwati baik nali. Nanti lagi Pak Astagfirullah no masalah hantu pu dalam nyantu untuk tak ubah na tahap kedua tu. Lagi ya urangnya tahu tu yang iklan dari Balai Cik dari edukasi dari Guru Bakal Cik kan guru pasal kena bertahap nama orang koordinasi sehingga orang lain nyoka boleh masalah ngecok edukasi dari lu dari Bendungannya ke Gunung Pasir yang melewati Belang Aceh, Lupakam dan Lai Bukit tadi. Jadi untuk menghemat kawasan, kita persilakan dari balai.